Pencuri sawit di Kabupaten Mukomuko menangis saat ditangkap polisi. Bandara Fatmawati Bengkulu tambah 2 rute penerbangan. Jasa pangkas rambut gratis bagi pekerja lapangan. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan. Bersama saya Kairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama di Kompas Bengkulu Saudara, polisi meringkus 1 dari 2 pelaku pencurian buah sawit yang meresahkan warga di Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Saat ditangkap, pelaku sampai menangis karena takut dibawa oleh pihak kepolisian. Indra, 1 dari 2 pelaku pencurian buah sawit di Kabupaten Mukomuko Bengkulu ini tak kuasa menahan tangisnya saat ditangkap anggota Polsek Pondok Sugu. Tampak beberapa kali pelaku memohon maaf kepada pemilik sawit sembari menangis tak ingin dibawa polisi. Sebelumnya warga setempat dibuat resah dengan seringnya buah sawit milik warga hilang sebelum dipanen. Atas dasar inilah warga melaporkan kejadian tersebut ke polisi hingga akhirnya pelaku ditangkap. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 ton lebih buah sawit beserta mobil hingga alat pemanen yang digunakan pelaku untuk mencuri. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku mencuri buah sawit untuk kepentingan pribadi dan berfoya-foya. Pondok Sugu, Polres Mukomuko telah berhasil mengamankan 2 orang sudah kami tetapkan selaku tersangka pencurian kelapa sawit milik masyarakat yang mana pada saat ini sudah sangat meresahkan. Syukur alhamdulillah ini semua tercapai berkat kerjasama Polsek Pondok Sugu dengan warga Pondok Sugu khususnya. Atas perbuatannya, pelaku kini terancam kurungan penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Polisi meringkus 2 pelaku pencurian spesialis bobol rumah di Kota Bengkulu. Saat penangkapan, polisi sempat mengeluarkan tembakan peringatan ke udara karena pelaku berupaya kabur. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan ke udara saat proses penangkapan 2 spesialis pembobolan rumah di Kota Bengkulu. Saat penangkapan berlangsung, salah satu keluarga pelaku bahkan sempat histeris dan meminta pelaku dibebaskan. Polisi mengungkap dalam beraksi, para pelaku memiliki peran masing-masing. 1 pelaku mencari dan berjaga di rumah targetnya, sementara pelaku lain menjadi eksekutor dengan membobol rumah. Terakhir, kedua pelaku beraksi di rumah warga Kelurahan Surabaya dengan menggasak barang berharga korban dan 1 unit sepeda motor, hingga korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Curanmor dan pencurian HP, itu kasus yang sudah bisa kita ungkap. Bantuan rekan-rekan untuk menyampaikan kepada masyarakat, terutama untuk kasus curanmor. Kemarin ada beberapa kasus curanmor yang belum kita ungkap, itu hampir semuanya banyak terjadi di tempat kos. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Kita ke berita lain, saudara. Sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang Jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu menolak dipindahkan oleh petugas. Menurut pedagang, lokasi pemindahan dianggap tidak layak dan tidak ada pembeli. Pemindahan lapak dagangan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu mendapat penolakan dari para pedagang.
Hal ini terjadi saat petugas gabungan kembali menggelar penertiban PKL di sepanjang jalan Pasar Minggu Kota Bengkulu. Bahkan sejumlah pedagang sempat terlibat adu mulut dengan petugas pasar yang meminta pedagang untuk pindah ke lokasi yang sudah disiapkan. Sejumlah pedagang menolak dipindahkan ke tempat baru karena kondisi yang dianggap sangat tidak layak ditempati. Ada tempat, pan diduduk di sini punya orang segala. Tadi ibu kan kecek orang nak usiran, ibu pindahkan barang ibu di dalam situ. Apa kecek orang yang itu? Bu, jangan letak di sini barang, Bu. Sini dah dapat parkir motor. Wede dikit aja, tak karung satu, apalagi kami duduk. Kemungkinan kami duduk bisa dibacok orang kalau kami. Bukan kami melawan di depan itu, bukan kami dah pindah capek. Pemerintah Kota Bengkulu menyebut pemindahan pedagang dilakukan untuk menciptakan suasana pasar yang tertib. Nantinya keluhan dari pedagang akan ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan lokasi lapak pedagang sebelum ditempati. Keluhan mereka itu pasti siring. Masalah siring dalam waktu singkat ini, entah besok, entah hari ini, itu kita masukkan alat berat yang mini untuk ngeruk siring itu. Nah, kemudian ada juga kesalahan pedagang, ada ditutup untuk pejalan kaki itu ditutup dengan jualan itu. Akhirnya space untuk pejalan kaki nggak ada. Bagaimana orang mau belanja? Nah, itu juga harus ditata. Sebenarnya kan untuk pedagang, dari pedagang untuk pedagang. Sementara waktu pedagang diminta untuk terlebih dahulu berjualan di dalam pasar tradisional modern hingga perbaikan lapak selesai. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai Bandara Fatmawati Bengkulu tambah 2 rute penerbangan. Selengkapnya di Kompas Bengkulu. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu Saudara. Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu akan menambah 2 rute penerbangan baru tujuan Yogyakarta dan Surabaya. Dijadwalkan rute baru itu mulai beroperasi pada bulan Juli mendatang. Jika sebelumnya Bandara Fatmawati Soekarno hanya melayani rute penerbangan Bengkulu-Jakarta dan sebaliknya, dalam waktu dekat akan ada penambahan rute terbaru penerbangan. 2 rute terbaru itu yakni rute penerbangan tujuan Yogyakarta dan Surabaya. Saat ini pihak Bandara Fatmawati Soekarno tengah melakukan berbagai persiapan, salah satunya izin penerbangan dan mencari maskapai kedua rute tersebut. Penerbangan tujuan Yogyakarta dijadwalkan akan tersedia 4 hari dalam seminggu, sedangkan tujuan Surabaya akan tersedia 3 hari dalam seminggu. Dibukanya 2 rute penerbangan baru ini dikarenakan banyaknya minat dari masyarakat yang berkunjung ke 2 wilayah tersebut. Kami di Bandara Fatmawati Soekarno itu sedang mendevelop rute yang ke Yogyakarta sama ke Surabaya direct. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan, kami selalu koordinasi dengan IASM, Indonesia Air Slot Management, terkait dengan rute Jogja. Rute Jogja itu insya Allah akan segera terbit, sudah proses sejauh ini dia sudah proses, tinggal yang rute Surabaya yang masih dievaluasi dan dikaji. Sebelumnya Bandara Fatmawati juga sempat membuka rute penerbangan Bengkulu tujuan Batam, namun rute tersebut hanya diberlakukan sesaat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Bengkulu memprediksi curah hujan sedang hingga lebat masih akan terjadi hingga 3 hari ke depan. Hal ini disebabkan adanya pengaruh pola angin konvergensi di wilayah Bengkulu. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan di sejumlah wilayah di Bengkulu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Fatmawati Bengkulu menyebutkan, curah hujan di Bengkulu terjadi tidak merata di setiap daerah. Hal ini disebabkan masih adanya pola angin konvergensi di Bengkulu yang membuat pergerakan angin mudah berubah.
Selain itu, adanya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO di Bengkulu juga mempengaruhi curah hujan. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprediksi terjadi pada sore hingga malam hari. Prediksi masih ada terjadi hujan-hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di beberapa daerah. Terjadi tidak merata. Ini dikarenakan masih adanya pola angin yang konvergensi di wilayah Bengkulu. Ada juga namanya MJO di fase 3 sekarang. Ini jadi membuat adanya pertemuan angin di wilayah Indonesia dan membuat konvektivitas di wilayah Bengkulu masih cukup kuat untuk beberapa hari ke depan, 3 hari ke depan, tapi bervariasi untuk beberapa daerah. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan adanya potensi bencana yang disebabkan oleh curah hujan tinggi. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Angin kencang yang melanda kota Bengkulu sejak sepekan terakhir memaksa nelayan tradisional menghentikan aktivitas melaut. Selain tangkapan yang berkurang, angin kencang membuat gelombang perairan tinggi sehingga membahayakan jika dipaksakan mencari ikan. Cuaca ekstrim yang melanda kawasan pesisir Bengkulu sejak sepekan terakhir membuat nelayan tradisional di Kelurahan Malabro, Kota Bengkulu sementara waktu menghentikan aktivitas mencari ikan. Nelayan takut jika memaksakan diri karena angin kencang sewaktu-waktu dapat membahayakan nyawa mereka. Selain itu, hasil tangkapan ikan pun terbilang sedikit saat angin kencang karena nelayan hanya berani mencari ikan di pinggiran pantai. Akibat kondisi ini, pendapatan nelayan pun turun drastis. Mereka kini hanya bisa menunggu cuaca kembali normal sembari memperbaiki alat tangkap ikan mereka. Sekarang banyaklah perai itu, banyaklah ikan laut. Sebab kita masih takut juga cuaca ini masih ekstrim. Udah berapa hari Pak seperti ini Pak? Ada sekitar 1 minggu lebih lah. 1 minggu lebih. Untuk ombak sendiri Pak itu emang besar sekali ya Pak? Kalau untuk ombak sekarang udah gitu. Udah mulai nyusut tidak Ya. seperti seminggu yang lalu ya Pak? Ya. Mana anginnya tinggal lagi. Angin? Sampai hari lah dong, Sampai hari? Apa Pak penyebab kita tidak pengen melaut Pak? badai. Badai. Emang cuaca tuh lagi tidak menentu nih ya Bang? Ya. Kalau kita paksakan payung Bang, bakal apa yang bakal terjadi Bang? Mati gitu. Mati laut. Untuk ikan juga emang tidak ada ya Bang? Sekarang agak kurang dulu. BMKG Stasiun Fatmawati Bengkulu menjelaskan kondisi pesisir dan pantai di Bengkulu kini dilanda angin kencang. Hal itu disebabkan adanya konvergensi pola angin dari wilayah perairan barat ke timur laut sehingga berdampak pada gelombang tinggi dan angin kencang. Sedang, artinya kita perkirakan masih di atas 1,25 meter sampai dengan 4 meter. Ini kondisinya ketinggian sedang istilahnya. Untuk kecepatan anginnya? Kecepatan angin polanya kita lihat dari beberapa hari ini dari barat hingga timur laut. Artinya masih ada angin-angin yang masuk tadi yang konvergensi masih terjadi cukup sedang, kecepatan sedang. Nelayan diimbau untuk sementara waktu tidak memaksakan diri melaut dan menunggu kondisi cuaca kembali normal dalam beberapa hari ke depan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Melihat kisah seorang pemuda yang berikan jasa pangkas rambut gratis bagi pekerja lapangan. Informasi selengkapnya hadir usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Atraksi barongsai di kawasan perkampungan Cina di Kota Bengkulu meriahkan perayaan Imlek tahun ini. Pertunjukan barongsai ini pun sontak menyedot perhatian warga di sekitar kawasan perkampungan Cina Bengkulu. Atraksi barongsai dimulai dengan memasuki Vihara Budayana sebagai ritual awal, lalu dilanjutkan melakukan pertunjukan di depan vihara. Atraksi barongsai ini digelar untuk memeriahkan perayaan Imlek di kawasan perkampungan Cina, Kota Bengkulu.
Pertunjukan ini pun sontak menarik perhatian warga sekitar hingga wisatawan yang tengah berkunjung di kawasan Benteng Malboro yang terletak tak jauh dari perkampungan Cina. Kami dari Curug baru datang hari ini. Ini melihat barongsai ya, Bu? Ya, baru lihat ini. Tadi kebetulan lewat, jadi ada barongsai kami mampir ke sini. Ini gimana, Bu? Seru atau Seru gimana? sih, seru. Senang. Seru sih pengennya. Harapan kita seperti apa, Bu? Para pemain barongsai pun senang dengan memeriahkan warga yang menyaksikan festival ini. Terlebih atraksi barongsai ini sudah 2 tahun tidak digelar dan di tahun ini mendapat sambutan hangat dari warga. Yang tahun ini lumayan banyak sih, Mak. Ya, untuk tahun lumayan banyak. Dan juga banyak antusias dari warga-warga sekitar untuk nonton kita juga sih. Ini harapan kita ke depan. Tadi ada atraksi dari kawan-kawan seperti apa? Untuk visi kita udah berlatih sekitar 6 bulan ya, Mbak. Udah rutin, seminggu itu 3 kali kita latihan. Tahun kemarin kita masih pemilu ya, Mbak. Jadi kita belum ada perform tahun kemarin. Jadi udah sekitar 2 tahun lah belum perform. Jadi ini baru kita perform lagi. Festival barongsai ini diharapkan mampu menghibur masyarakat pada perayaan Imlek tahun ini. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Seorang pekerja pangkas rambut di Kota Bengkulu membuka jasa pangkas rambut gratis. Jasa pangkas gratis ini dibuka untuk para pekerja lapangan, seperti pengemudi ojek, pencari rongsokan, hingga tunawisma yang memiliki penampilan rambut tak terurus. Bermula dari seringnya melihat pekerja lapangan yang memiliki penampilan rambut tak rapi, membuat Koldi, salah satu pekerja jasa pangkas rambut di Kota Bengkulu, tergerak hatinya membuka jasa pangkas rambut secara gratis. Jasa ini mulanya diperuntukkan bagi pekerja lapangan seperti pencari rongsokan, pengemudi ojek, bahkan bagi tunawisma di pinggiran jalan Kota Bengkulu. Namun sejak 6 bulan berjalan, jasa pangkas rambut gratis yang beroperasi di pinggir jalan juga diperuntukkan bagi warga lainnya yang membutuhkan. Bermodalkan alat pencukur lengkap, Koldi terampil memangkas rambut warga menjadi lebih rapi. Motivasinya biar berbagi kepada masyarakat, khususnya Kota Bengkulu. Kita memang sering melakukan kegiatan ini di hari Jumat. Jadi seluruh warga, khususnya yang mungkin yang di jalan di hari Jumat itu kan banyak tuh kan, orang mungkin ada yang minta-minta di lampu merah. Jadi kita mungkin mereka belum sempat cukur rambut, pangkas rambut atau bawa besok. Jadi kita baiknya kita langsung berbagi pada mereka. Warga kurang mampu ya? Kurang mampu, dan tuh terkadang juga orang yang lewat ada juga yang minta tolong. Salah seorang warga mengaku sangat terbantu dengan jasa pangkas rambut gratis ini. Selama ini, warga seringkali tak sempat memangkas rambut karena terkendala waktu pekerjaan yang padat, hingga akhirnya penampilan rambut tak terurus. Bagus bisa membantu masyarakat, dan dari masyarakat juga harus berpartisipasi, karena yang motong ada yang terampil, ada yang belajar, dia punya media untuk belajar, gitu kan. Bisa sama-sama menguntungkan. Ini baru pertama atau sudah sering? Baru pertama. Gimana potongannya hasil? Bagus ya, Pak. Kita tahu ini gimana, Pak? Karena saya tinggal di sinilah. Jasa pangkas rambut gratis ini dibuka setiap Jumat dan juga hari libur, mulai pukul 8 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat. Koldi berharap jasa pangkas rambut gratisnya ini dapat menjadi ladang amal, serta menumbuhkan niat baik warga lainnya untuk membantu sesama. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Kairani Andita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV independen terpercaya.